Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian tuh selalu baik-baik saja dan diberikan kesehatan. Kali ini admin bakal bawain sebuah anime yang berjudul Kisoku Kaku no Juliet, bro. Ya kan? Anime bagus nih, bro. Oke. Ya, anime yang bercerita tentang cinta terlarang di Akademi Dahlia antara Romeo Onizuka, si pemimpin anjing hitam dari Towa, dan Juliet Persia dari kucing putih dari barat. Ya, mereka tuh musuh bebuyutan, tapi diam-diam saling jatuh cinta dan sayangnya kalau hubungan ini sampai ketahuan, seluruh sekolah tuh bisa meledak jadi perang besar. Jadi tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung masuk ke alur ceritanya dan mari kita katakan bersama. Walah cilik. Di awal cerita, kita diperlihatin beberapa siswa yang sedang mau tawuran. Dan dia ini adalah Inuzuka Romeo, pemimpin kelas 10 dari anjing hitam. Dan si cewek cantik Nankawa ini itu adalah Juliet Tobarsia, pemimpin kelas 10 dari kucing putih. Dan tawuran pun dimulai. Pertempuran itu berada di asrama ya. Waktu pemimpin untuk bertarung, mereka berdua pun bertarung dengan serius. Mereka tuh tinggal di Akademi Dahlia yang sistemnya tuh asrama. Ada dua kubu, kucing putih dari barat, lalu anjing hitam dari timur. Ya, mereka tuh udah terikat sama badai pertarungan ya kan sejak masa lampau gitu kan. Nah ini dia guys ya, waktunya kita tawuran guys. Ayo guys, aku megang apa ya? Gue megang anjing aja dah, anjing yuk hitam-hitam yuk guys. Ya, Inuzuka tuh enggak serius saat bertarung. Ya, sama cewek brother, masa serius sih? Cih. Tapi Persia nih enggak terima. Lalu ada yang mau melindungi Persia. Bahkan bilang kalau dia tuh cinta banget nih sama Persia. Ya, namanya itu adalah Scott. Tapi Inuzuka ngamuk dan langsung mukul Scott. Tapi Persia tuh bales Inuzuka dan bilang dia tuh enggak butuh perlindungan. Tak lama kemudian, prefek dari kucing putih tuh datang. Ya, prefek tuh kayak OSIS lah ya, yang tugasnya tuh untuk menyelesaikan masalah sama ngurusin anak-anak yang bandel. Kayak mereka ya, sering tawuran ya kan, kayak admin sih. Enggak sih, gue enggak suka tawuran. Nolep anjing tawuran, Sot. Lanjut. ホワイトキャッツに従う義理なんかねえよ。今日はここまでね。必ず貴様を叩き潰せ。眼中にないんだよ。 Oh ya, ini tuh namanya tuh adalah Hasuki. Hasuki tuh mencoba menghibur Inuzuka yang murung di kelas. Tapi Hasuki bilang tidak berbuat hal mesum ya sambil malu-malu. Tapi NPC bilang kalau Inuzuka tuh baru aja pergi dan tidak mempedulikan Hasuki. Ya, di sini Inuzuka tuh kesal karena sejak kecil dirinya tuh sama Persia tuh selalu bertengkar dan enggak ada kemajuan sama sekali. Ya, enggak ada kemajuan karena sebenarnya Inuzuka tuh seneng banget sama Persia atau suka lah ya sama Persia. Bahkan sejak kecil rasanya itu enggak pernah berubah. Dan sejak kecil tuh malah gelut mulu gitu kan. Emang aneh itu mereka berdua cuy. Cuman ini perasaannya Inuzuka ya kan. Kalau Persia mah kagak tahu ya kan. 死だ死だ Inuzuka juga kesal ya kan. Kenapa Scott tuh mudah banget bilang cinta ya kan. Padahal Inuzuka tuh nggak bisa bilang kayak gitu ke Persia. Ya itu membuat kesal dan menghantam tiang dan ngebuat tiang itu roboh. Kayaknya enggak ada jalan lain deh. Tapi tiangnya itu loh, kasihan rek jatuh anjing. Inuzuka pun mutusin buat nyatain cintanya. Tapi saat udah di depan orangnya, dia tuh malah bilang cincau gitu kan, bukannya cinta. 何よ。告訴してやれ畜生やっ Ternyata ada kelebihan di situ juga ada kekurangan gitu kan. Mantap. Singkatnya, saat Persia selesai latihan, dia tuh selalu balik ke asrama sendirian. Dan inilah kesempatan untuk menghancurkan Persia. Ya, mereka bertiga nih bersiap untuk ngejalani rencananya. Tapi bukannya sukses, malah nyusahin diri sendiri gitu kan. Buat topeng, tapi nggak dikasih lubang untuk lihat gitu kan. Emang agak aneh nih orang ya. Ya, si rambut legend tuh kita panggil aja Kogi. Lalu si jambul kita panggil aja Tosa. Ya, karena sudah ketahuan mereka pun melepas topengnya dan menyerang Persia. Tapi Persia tuh enggak lemah bro. Dia pun berhasil numbangin mereka berdua. Bang, satunya kemana bang? Satunya tuh di sini kan lagi nyemprotin matanya Persia dan Kogi pun nangkep Persia dari belakang. Ya, orang ketiga ini namanya itu adalah Maru. Ya, Maru ini langsung ngumbar aurat Persia dengan cutter yang dia bawa. Maru bilang, kau memang kuat, tapi kau itu adalah seorang perempuan. Persia tuh sudah pasrah, akan tetapi seperti biasa, sang bintang selalu datang terlambat. Inuzuka tuh nyamber buat nyelamatin Persia. Tapi mereka bertiga tuh nganggep kalau Inuzuka tuh telah mengambil mangsa mereka. Persia tuh bingung, kenapa nih Inuzuka tuh menyelamatkan dirinya ya kan? Atau malah dia tuh akan berbuat hal yang buruk. Belum sempat Inuzuka menjawab, Persia pun langsung meninggalkan Inuzuka begitu saja. てる言っとくけどな俺は
Udahlah bro, udah fraksi nih. Ya kan beda fraksi udah gak sih bro? Ya, keadaan Inuzuka tuh hancur banget. Yang belum juga dijelasin, malah udah ditinggal pergi gitu kan. Kasihan banget emang Inuzuka ya kan. Saat malamnya Inuzuka tuh kembali ke asrama anjing hitam dan udah ditungguin sama geng Maru. Maru tuh tanya, "Kenapa kau mengambil mangsa kami?" gitu kan. Ya, karena pikirkan Inuzuka tuh tidak fresh. Akhirnya Inuzuka pun membabat habis mereka bertiga. Belum juga selesai ngomong udah ditampol lah itu sak walawe. Lalu ada juga panah yang datang terus mendarat ke kepala Maru. Itu bocor bang kepalanya bang. Obatin dulu gak sih bang? Ternyata di dalam panah itu ada surat dari Persia yang nyuruh Inuzuka buat datang ke air mancur sekarang. Singkat cerita, Inuzuka pun datang ke air mancur. Di sini Persia tuh udah membawa 2 pedang ya buat bertarung. Ya adik-adik, Bang udah gak sih bang? Jangan main pedang bang. Itu pedangnya asli juga. Persia tanya, "Tadi kau bermaksud menyerangku atau malah menyelamatkanku? Jika menyerangku, kau harus melawanku dengan pedang ini." Inuzuka kira ini hanya replika dan bukan yang asli. Persia juga tanya, "Kalau kau menyelamatkanku, kenapa? Lagian, kita ini adalah musuh." Persia nggak sadar sih anjay. Mantap Persia nih, nggak mau diremehin karena dirinya tuh seorang perempuan. Pada akhirnya Inuzuka pun bilang, "Lawanlah aku. Aku akan mengeluarkan semua kemampuanku." Pada akhirnya Persia pun melempar pedang yang dia pegang dan akhirnya mereka pun bersiap untuk menyerang. Kali ini Inuzuka tuh enggak akan ragu lagi. Dan saat 2 pedang yang bertabrakan, Inuzuka pun bilang kalau dirinya suka dengan Persia. 好きだ付き合ってくれ Persia pun tidak percaya apa yang dikatakan sama Bang Inuzuka dan terus melawannya. Inuzuka bilang, "Aku menyelamatkanmu karena aku mencintaimu." Sadar, ia sedikit cewek ya yang gak peka, kata Inuzuka. Persia pun bales, "Ya mana aku tahu kau musuhku," gitu kan. Ya bener. Gak salah juga ini jawaban Persia. Kali ini Inuzuka tuh nggak mau nyerah demi bisa di sisi Persia. Dia tuh akan mengubah dunia. Pada akhirnya Persia pun percaya dan menerima pernyataan itu. Dan inilah awal dari kisah cinta seorang musuh bebuyutan. Persia juga akan membantu Inuzuka buat mengubah dunia dan mau menjadi pacar dari Inuzuka. Tapi mereka tuh putusin nih untuk merahasiakan hubungan mereka. 付き合って何泣いてるのよ。秘密の恋人となった。話しかけないでちょうだい。その反応まさか昨日のペルシア Ya, singkat kata, pertengkaran antara anjing hitam dan kucing putih itu dimulai. Tapi yang berbeda adalah Inuzuka dan Persia tuh udah berpacaran. Dan saat mereka berdua menyerang, si Inuzuka tuh malah bawa kabur Persia dong. Sedangkan si Hasuki sama si Koti malah berantem. Woi dibawa kemana lagi ini neng Persia? Yang penting mah nggak kau bawa aja sih. Ya, Persia tuh dibawa ke suatu tempat agar jauh dari daerah perang. Ya, Inuzuka tuh cuman mau kenal lebih dekat aja sama Persia. Ya, langsung dijawab dong sama Persia gitu kan. Jawabannya singkat, padat, dan menjelaskan ini mah ya. Mantap. Ya, yang dibayangkan Inuzuka saat pacaran tuh kayak memakai baju couple bareng. Ya, hal itu membuat Persia tuh mau pergi. Tapi Inuzuka menghentikannya. Lalu bicara kalau dia tuh ingin bersama Persia dan mau mengatakan cinta, tapi malah keluar cakar besi karena Hasuki tuh tiba-tiba datang. Woi kasihan itu Persia bang. Woi Persia itu woi. Ya, Persia tuh langsung nendang Inuzuka dengan black flip dan nyobat Inuzuka tepar seketika. ペルシア Singkatnya, Persia yang sedang memikirkan masa lalu dengan ayahnya. Lalu tak lama kemudian si Inuzuka tuh datang dan mau ngasih hadiah. Ternyata si Inuzuka tuh tanya ke orang barat ya kan, apa sih yang dilakukan oleh orang barat saat berpacaran. Dan itu adalah memberikan Rosalino. Mau juga ngasih, malah Scott pun datang. Ya, Inuzuka tuh nggak percaya kalau Scott nih lagi patroli. Ya gimana mau percaya lagi patroli gitu bro ya. Lawang dia di jendela gitu kok. Emang agak lain mereka berdua ini. Mantap. Ya, pada akhirnya Scott pun yang mencoba menghalangi Inuzuka pun terjatuh dari lantai 2 dan ngebuat Inuzuka pingsan seketika. Saat bangun Inuzuka tuh di pangkuan Hasuki. Ya, Inuzuka langsung pergi karena anak-anak anjing hitam tuh sedang mengincar Persia karena telah menghabisi Inuzuka ya. Tapi nggak habis juga sih bro. Lanjut, saat udah ketemu Persia malah di belakang Inuzuka tuh ada anak-anak anjing hitam yang ngejar Persia juga. Dan saat Inuzuka mau menghentikan mereka, malah ditotong senjata dong sama Scott gitu kan. Pada akhirnya mereka pun gelut ya kan semuanya.
Makanya Inuzuka tuh kesal ya kan. Alhasil karena genggaman yang terlalu kuat ya kan, Rosalino yang dibawa Inuzuka pun hancur karena emosinya. Hal itu ngebuat Inuzuka gila dan mencabut patung dan ngebuat angin topan dengan patung itu. どこへ行く Wow bang, itu patung diangkat beneran itu. Jadi angin topan, angin ribut ini malahan. Ya kayak gitulah bro, jangan membuat masalah dengan Babang Inuzuka ya kan. Angin ribut pun jadilah itu. Lanjut, pada akhirnya saat malam hari Inuzuka pun dihukum untuk mencabuti rumput segar ya kan. Ya Inuzuka tuh mau ngebuang Rosalino yang sudah rusak, tapi dihentikan nih sama Persia. Ya mereka pun akhirnya pun menaiki perahu di danau. Persia pun mengambil hadiah yang mau diberikan kepadanya di saku Inuzuka, memberikan sesuatu. Lalu Persia juga memberikan sesuatu ke Inuzuka, dan itu adalah Rosalino yang dimiliki oleh Persia yang diberikan oleh ibu Persia. Ya semua orang barat tuh punya Rosalino untuk berdoa di pagi hari. Inuzuka nolak karena ini tuh pemberian ibu Persia, tapi ya ini adalah bukti perasaan yang tulus dari Persia. Inuzuka malah nggak setuju dan akhirnya ngebuat Persia marah dan mau kembali, dan Inuzuka pun malah jatuh dari perahu dan ditinggal Persia buat ngedingin kepalanya. Dan kelemahan Inuzuka tuh ternyata nggak bisa berenang juga bro. Singkatnya saat weekend mereka berdua tuh mau kencan dan Persia pun menyamar jadi anak anjing hitam, dan itu berhasil menipu Hasuki sampai pingsan. Dan juga Scott ya kan yang malah menghina Persia yang sedang menyamar. Lalu saat teman-teman Inuzuka tuh bertanya siapa Persia, ya tentu aja dijawab dia itu adalah Julio, kerabat jauhnya. Dan saat Julio tersenyum malah ngebuat teman-teman Inuzuka tuh mau jalan bareng dong sama Julio. Kayaknya kencannya bakal berakhir ini kan. Singkatnya mereka berdua pun akhirnya pergi ya kan. Ya pergi bersama dengan teman-temannya juga. Ya Inuzuka tuh marah kenapa mereka tuh malah yang deket-deket gitu kan sama Julio. Harusnya dia yang deketin gitu kan. Mantap. Lalu Julio juga dibawa kali ini. Lalu Julio juga tahu bahwa kali ini Inuzuka tuh suka sangat senyum. Beda saat di kelas kata teman sekolahnya. Di sini kita juga diperlihatin nih seorang NPC dengan rambut perak. Di sini kita juga dilihatin NPC dengan rambut perak. Mereka semua pun makan ramen yang pedas. Saat makan Julio malah ngejatuhin ramennya dong dan ngebuat celananya basah. Dan si bodohnya lagi Inuzuka nih malah ngebuka celananya Julio. Waduh, kena gampar dong itu. Mantap. Dan akhirnya pun si Julio pun pergi. Di taman hiburan mereka berdua pun masuk ke rumah hantu, dan entah kenapa si Julio ini malah kabur dan akhirnya Inuzuka yang ngerasa bersalah dan terpuruk. Ya hal ini tuh ngebuat Maru ini geng langsung menendang Inuzuka ya kan, ngebuat dirinya jatuh ke laut. Dan kelemahan Inuzuka ini mah gak bisa berenang ya kan. Ya Maru tuh mau menenggelamin Inuzuka. Untungnya si Julio datang dan langsung membanting Maru. 見たことねえガキだな君も仲良くやろうガキじゃない Singkatnya, Inuzuka dan Persia pun berbicara di atas menara jam. Ya, Inuzuka bilang maaf karena kencannya tuh tidak berjalan lancar. Tapi bagi Persia, kencan itu berhasil kok. Karena bagi Persia, kencan itu ngebuat mereka agar saling lebih mengenal. Dan ngebuat Persia tahu wajah Inuzuka yang lain. Ya, senyuman Inuzuka bro. Si Scott nih malah datang. Dan tiba-tiba refleks dong Inuzuka pun langsung gelus sama Persia. Tapi Persia bales dengan bilang, dasar bodoh Inuzuka. Kasian banget endingnya kayak gini terus ya kan. Sisko tuh pengganggu bro ya. Kali ini diperhatiin Inuzuka yang bersama dengan Persia sedang bertemu. Ya Inuzuka tuh nyuruh Persia buat mengkosongkan jadwalnya 3 hari setelah ini buat ngerayain 1 bulan mereka jadian. Persia tuh mengoda Inuzuka dengan bilang dia tuh sangat sibuk, kemungkinan tidak bisa. Ya Inuzuka yang mendengar itu sedikit tidak senang ya kan, karena dia tuh harus merayakannya sendiri. Persia tuh balas kayak gini. 私も忙しいし拗ねたしょうがないな開けといてあげる約束だぞ Saat mau ngadeng tangan, si Hasuki sama Scott nih malah datang dan ngebuat Persia sama Inuzuka tuh refleks berantem. Ya mereka berdua tuh dikasih kabar kalau putri tirani dari kucing putih itu akan kembali. Kita diperhatiin putri yang namanya itu adalah Carterok Westia. Ya kita panggil aja Charles. Charlie nyuruh buat anak-anak kucing putih menyambut dirinya dengan waktu 3 menit. Ya anak kucing putih pun menyambut Char dengan gelar karpet merah. Char pun berjalan dan juga menggoda Scott kayak gini. Ya
Persia juga menyapa Charles yang datang kembali. Charles juga menyapa Pi. Beda dengan anak anjing hitam, mereka tuh enggak memberikan sambutan sedikit pun. Charles yang melihat itu pun bilang, aku bisa menirukan anjing hitam, apalagi si Inuzuka. Dan Inuzuka pun menjawab, bodoh amat, kau pikir kami pelayanmu apa gimana? Dan Inuzuka pun berdiri lari ke arah Charles yang mau memukulnya. Tapi dia berhenti saat Charles memperlihatkan sesuatu di dadanya. Apa itu bang? Yang dilihatin bang, aku juga mau lihat bang. Itu tuh hanya foto gitu kan, bukan yang kau suka. Oke, lanjut. Kau juga suka kali bang. Lanjut, Charles pun memperlihatkan foto saat Inuzuka bersama dengan Persia. Dan saat kemarin kencan, itu ngebuat Inuzuka khawatir kalau akan ketahuan. Hal itu langsung membuat Inuzuka pura-pura kalah. Dan semuanya pun terkejut dengan tingkah laku Inuzuka yang agak aneh. Dan begitu juga Persia. Charles pun nyamperin Inuzuka dan bilang, kau setuju dengan syaratku? Aku akan tetap diam. Charles pun bilang kalau Inuzuka tuh harus jadi hewan peliharaannya. Awalnya Inuzuka gak mau karena dia adalah pemimpin dari anjing hitam angkatan pertama. Tapi pada akhirnya Inuzuka pun nurut-nurut saja. Dan itu ngebuat anak anjing hitam marah besar dan bubar. Sasuke mencoba menyadarkan Inuzuka dengan menamparnya berkali-kali. Persia juga bingung dengan hal yang terjadi ini. Setelah itu Charles nyuruh jika Inuzuka mendengar suara peluit, dia tuh harus datang secepat mungkin. Ya, Inuzuka awalnya tuh nolak, tapi dia tuh menunduk dan memohon kalau dia tidak ingin hubungannya ini ketahuan dengan orang lain. Jika sampai ketahuan, hubungan mereka itu akan kehilangan semua popularitas dan relasi. Dan itu akan membuat Inuzuka susah banget untuk mengubah dunia ini seperti yang dijanjikan sama Persia. Dan Inuzuka pun setuju. Inuzuka pun merenung dia tuh harus gimana. Dan Persia pun datang dan ingin tanya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Inuzuka tuh tertarik sama yang berdada besar gitu kan? Siapa lagi gitu kan? Aku sangat tertarik ini bang. Lanjut. Inuzuka bilang jangan salah paham. Peluit pun berbunyi dan tandanya tuh Inuzuka harus segera pergi. Ya, perbudakan dimulai. Sekarang dari menjadi anjing, pelayan hingga semuanya yang Charles mau ya lakukan ke Inuzuka. Ya, anak anjing hitam bahkan menganggap kalau Inuzuka tuh udah berkhianat. Sudah selesai, Inuzuka nih mau ngomong tapi dipanggil lagi sama Charles. Inuzuka tuh bilang dia tuh akan melindungi Persia. Pasti. Persia pun jawab, kau pasti tidak akan kalah. Jangan ngebuat wajah yang bukan dirimu. Inuzuka pun pergi dengan dorongan Persia. Sebelum pergi, Persia bilang, aku tidak mau perayaan kita, hanya aku doang. Ya, Inuzuka pun setuju dan pergi. Kurang sehari lagi perayaan. Dan Inuzuka tuh masih saja disuruh-suruh ya kan sama Charles. Dan Inuzuka tuh harus melakukan sesuatu. Dan Inuzuka yang bertemu dengan Persia nih tanya apakah yang Persia tahu tentang Charles. Ya, Charles itu adalah teman masa kecil dari Persia, atau lebih tepatnya Persia itu adalah pelayan Charles ya. Oke. Dan bel pun berbunyi lagi saat Inuzuka mau bicara sama Persia. Ya, pada akhirnya Inuzuka tuh mau pergi tapi Persia menahannya dengan ekspresi yang kecewa. Pada akhirnya Inuzuka pun membuat rencana buat menyusup ke kamar Charles dengan cara pada akhirnya Inuzuka pun ngebuat rencana buat menyusup ke kamar Charles dengan cara ngebuat pengumuman palsu. Tapi Charles tuh tidak terkecoh. Dan saat Inuzuka sudah masuk, Charles nih juga malah masuk. Charles tuh nyari Inuzuka di lemari bawah tempat tidur dan ternyata Inuzuka nih sembunyi di belakang kaca yang dipenuhi dengan foto Persia. Ya, Inuzuka mengatakan tujuan dari Charles adalah ngebuat Inuzuka dan Persia itu putus. Charles ini adalah menyerang Inuzuka dengan bilang kau tidak mengerti apa yang dia rasakan. Bagi Charles, Persia itu adalah orang yang sangat penting. Tiba-tiba Persia pun ngetuk pintu yang ngebuat Charles pun takut ya kan. Ternyata Charles sama Persia nih satu kamar. Charles yang panik nggak tahu harus gimana. Dan saat Persia udah masuk, Charles nih hanya menahan. Dan Inuzuka juga ngumpetin dirinya sama foto yang berserakan. Persia nih mau siap-siap buat ketemu Inuzuka. Dan Charles tuh bilang kau seperti tidak akan pernah kembali lagi. Dan Persia pun menjawab, aku adalah sahabatmu, aku tuh akan kembali. Ya, mereka pun akhirnya akan berbaikan dengan memanggil nama saat waktu kecil. Dan Persia pun pergi dengan alasan sudah ada janji dengan orang lain. Charles pun membuka kaca dan bilang ya kan,
mau bersembunyi sampai kapan di situ? Dan jangan ada sampai koleksiku yang hilang. Dan Inuzuka tuh hanya bisa menghindar saja ya kan. Inuzuka bilang, aku tahu bagaimana kok. Rasanya tuh tidak bisa ngungkapin perasaan. Lagian kau juga penting bagi Persia. Dan kemudian Inuzuka pun langsung pergi buat menemuin Persia. Di danau, Inuzuka dan Persia pun bertemu. Inuzuka pun meminta maaf karena banyak hal yang terjadi pada dirinya. Dan itu tuh tidak terduga sama sekali gitu kan. Dan melihat kalau Rosalinona tuh sudah diperbaiki. Persia tuh bilang, mana mungkin aku akan membuang ini. Ya, Inuzuka pun menangis karena terharu. Dan si Charles yang melihat itu dari jauh bilang, kali ini dia akan membiarkan mereka. そのロザリオ捨てられるわけないでしょ。まあ借りもあるし、今日のところは。 Awal kita dibelatin adegan bagus, tapi kita skip aja langsung. Oke gitu. Lah kok di skip bang, ya kan bagus itu padahal. Bagus dari mana itu bocil anjing? Lanjut di sini. Asuki ini sedang bersiap-siap untuk ngelakuin hal yang besar. Di mana anak beradalan anjing hitam nih, ya lebih tepatnya mengajarin mereka semua. Karena mereka tuh mau ujian sebentar lagi agar tidak 3 kelas ya kan. Mereka tuh belajar lebih giat selama 3 hari berturut-turut dan tidak akan tidur ya kan. Apalagi nggak boleh keluar asrama bro ya. Nggak tidur ya keluar asrama, nggak bisa lihat cewek ini mah. Tapi nggak apa, cewek anjing hitam lebih mantap. Oke, kita juga kedatangan Julio yang yaitu adalah Persia versi anjing hitam. Karena 3 hari itu enggak bisa ketemu sama Persia, Inuzuka nih minta buat Persia menyamar jadi Julio. Ya, Persia sedikit marah ya kan dan memahami Inuzuka dengan bilang cemen suka dengan menjewer telinganya. Maru dan gengnya tuh enggak mau ikut ya kan. Tapi setelah Maru lihat Julio, dia pun langsung ikut belajar karena ada Julio bro ya. Nih suka atau gimana gitu Sat? Tak lama kemudian Hasuki itu datang dengan penampilan yang sangat berbeda dengan mengenakan kacamatanya. Persia saja tidak tahu ya kan. Hasuki pun melempar bukunya ke Persia karena ribut mulu bro dari tadi. Kena marah dah tuh. Hasuki itu memiliki 2 kepribadian, kacamata sama tidak. Ya, Hasuki adalah orang paling pintar di angkatan Inuzuka. Mereka semua disuruh buat ngerjain soal. Mereka semua tuh ngerjain. Inuzuka tuh juga ngerjain ya kan. Tapi sebentar doang sih, langsung bobok lagi dah tuh. Dan alhasil matanya pun langsung dicepit sampai kayak gitu. Itu udah banyak banget itu bro. Mantap. Maru pun yang membuka HP buat nyari jawaban tuh dikritik sama Julio dengan bilang, aku benci orang yang kayak gitu. Padahal cowok tuh lebih keren kalau bertarung dengan jujur. Maru nih malah bukannya mukul Julio, malah nguruskan HP-nya sendiri dong. Mantap banget. Temannya yang sebelahnya pun malah terkejut. Dan semuanya tuh belajar. Ada juga yang tidur kayak Inuzuka, juga ada yang gambar melon, lalu kena geblak sama Hasuki. マルクやっぱこいつ何こいつの言いなりになってんだよおっぱいこれ Malam juga udah datang dan nguat Persia pun akan pulang ke asrama. Inuzuka juga meminta maaf karena menyuruh hal seperti itu. Ya, Persia pun jawab tidak apa-apa. Lagian ini juga menyenangkan juga ya kan. Karena saat di asrama kucing putih itu nggak ada kayak gini bro. Mereka juga tidak akan bertemu hingga ujian selesai. Dan Persia bilang bukan berarti aku tak merasa kesepian. Oke, belum sempat membalas, Persia nih malah langsung pergi dong lewat saluran bawah air gitu kan. Udah kayak penyusup mana gitu kan. Kan emang nyusup dodol. Oh iya bang, gua lupa. Ayo lanjut. Tak lama kemudian Hasuki ini datang ya kan. Karena Hasuki tuh nggak lihat Inuzuka di dalam. Ya, Inuzuka bilang ini kan masih di daerah asrama ya kan. Jadi aman-aman aja bro. Oke, Inuzuka juga menyampaikan ya kan, dia paham dengan pelajarannya. Dirinya pasti akan dapat lulus. Ya, Hasuki lega karena melihat senyuman Inuzuka yang telah kembali. Tidak seperti kemarin saat suruh oleh Charles ya kan, dan berpikir kalau Inuzuka tuh menyembunyikan sesuatu ya kan kepada Hasuki. Ya, Hasuki pun pergi setelah bilang seperti itu. Inuzuka sedikit berpikir. Tiba-tiba Charles pun datang dan mencubit pipi Inuzuka karena marah ya kan. Dan karena tuh Persia tuh disuruh untuk menyelinap di antara anjing-anjing hitam. Ternyata Charles nih dari tadi mengawasi Inuzuka sama Persia dari jauh. Charles bilang jangan sampai tahu tentang Persia ya kan. Inuzuka bilang dia tidak tahu. Mungkin begitu. Dia tuh sangat percaya. Tapi Charles tidak percaya dan langsung bilang pergi. Karena Inuzuka terlihat marah. Ganti ke Hasuki yang didatangin Maru dengan memberikan apel. Ya, Hasuki juga senang ya kan, sedang membuat soal buat besok. Maru juga memberikan fakta kalau Hasuki itu bantu Inuzuka dan bukan anjing hitam. Dan saat kecil Inuzuka yang meminta bantuan ke Hasuki karena nilainya tuh sangat jelek. Dan saat tanya nilai, Inuzuka tuh naik drastis dan berakhir mereka pun menjadi teman sampai sekarang.
Dan sejak itu banyak yang mendekati Hasuki dan menjadi sedikit terkenal karena kepintarannya. Inuzuka juga mendengarkan itu. Maru pergi setelah mendengarkan ocehan dari Hasuki. Inuzuka pun masuk ke kamar Hasuki. Inuzuka mendengar itu. Lalu Inuzuka tuh tanya, kenapa kau melakukannya sampai sejauh ini? Hasuki tuh menjawab, karena dia mencintai Inuzuka. そんなの決まってるぞ。大好きだから。 Oh, Suki kau sudah tertolak ini sejak awal ya. Mending sama aku aja. Wah, ayo. Mulai lagi dan ibu dah. Ya, Inuzuka menunjukkan Rosalino yang dia pakai dan bilang kalau dia sudah berpacaran sama Persia. Ya, Hasuki pun teriak kalau Inuzuka tuh mau pacaran sama Persia. Tapi untungnya udah ditutup dulu sama Bang Inuzuka. Ya, Hasuki memakaikan kain putih ke Inuzuka dan menunjukkan pedang dan tulisannya tuh juga kalau berhubungan dengan kucing putih maka mereka akan dihilangkan. Hasuki pun mengambil pedang dan membuktikannya sebagai mantan teman. Hasuki akan membunuh Inuzuka dan Inuzuka tuh bilang bukannya itu pedang replika, tapi kenapa Hasuki tuh wajahnya serius banget, bukan seperti Hasuki yang dikenal sama Inuzuka. Dan Inuzuka pun langsung cabut buat mempertahankan nyawanya gitu kan. Bahaya bro, itu pedang asungguhan bro ya. Hasuki pun mengejar Inuzuka dan kedua orang ini mah jadi korban Hasuki. Lalu Maru pun keluar dan melihat pemandangan bagus ya kan, dan akhirnya menutup pintu lagi gitu kan. Kenapa nutup pintu lagi, Bang? Ya gimana, siapa yang mau lihat cowok bugil? Sat, lanjut. Mereka berdua pun lari sampai ke hutan. Bahkan sampai Persia tuh tahu gitu kan. Inuzuka pun bersembunyi dan ditemani oleh Persia. Dan Inuzuka tuh bilang kalau dia tuh bicara kalau mereka ini pacaran sama Hasuki. Si Hasuki nih udah ada di belakang Inuzuka dong dan mengepaskan pedangnya. Ya, Inuzuka tuh menghindar. Malah di hadapan sama Persia. Hasuki marah dan mau nembas Persia. Untungnya ada Charles yang datang buat nolongin Persia dan mau ngebunuh Inuzuka juga. Udah gak sih bro, dengan main bunuh-bunuhannya tuh udah gitu gak sih? Tadi bunuh-bunuhan anjay, mantap. Singkatnya, Inuzuka pun ngebawa Persia lari dan ngoceh ya kan. Dia tidak berguna, besar mulut, mau ngubah dunia tapi kayak gini doang dan ngebuat Persia dalam bahaya kali ini bro. Persia bilang kita harus menghadapi mereka. Allah yang harus mengubah hati mereka. Inuzuka pun menerima semua kemarahan Hasuki. Meski Hasuki tanpa ragu menebas Inuzuka dengan pedangnya di bawah dengan kepalanya. Dan ternyata benar bro, ini tuh hanya sebuah replika. Dan Persia tuh malah terjatuh dari tebing. Inuzuka pun melompat dan mau menyelamatkannya. Tapi bro satu ini tuh lupa ya kan, kalau dia tuh nggak bisa berenang. Pada akhirnya mereka pun selamat karena tertolong oleh Hasuki dan juga Charles. Hasuki pun marah karena kenapa sih nggak bisa berenang tuh malah lompat gitu kan. Ya, Inuzuka menjawab karena tubuhnya tuh bergerak sendiri buat nyelamatin Persia dan perasaan itu sama dengan Hasuki. Ya, Hasuki pun mengata-ngatain Inuzuka karena tertarik sama Persia. Padahal Inuzuka tuh adalah pemimpin anjing hitam. Bahkan semuanya pun juga disebut gitu kan. Si antara ini dan itu kan dijelek-jelekin udah itu. Mantap. Dan keesokan harinya Inuzuka tuh juga keluar dari kamar buat jaga-jaga karena kejadian tadi malam ya kan. Tiba-tiba Hasuki pun ngomong dari belakang. Dan pada akhirnya mereka berdua pun menjadi baikan. Dan Hasuki juga bilang kalau mesra-mesraan di hadapannya ya kan, mereka tuh akan dipotong secara brutal. Yes, Bang!